Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ada dua sobat nih, dua sahabat yang menemani saya. Bang Jainuddin, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Apa kabar? Alhamdulillah. Dan ada juga Mas Eko nih, sahabat beriman. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, alhamdulillah. Sehat ya Mas Eko? Alhamdulillah. Baik, sahabat beriman, kali ini kami akan bertanya nih, bercerita dulu dan bertanya kepada guru kita tentang ada fenomena gitu sih. Fenomena di sosial media ya, sosial media. YouTube lah di Sebagian besar di YouTube, ada juga di media lain ya. ya. Jadi di YouTube itu Pak Ustadz sering kan ada orang yang ngonten tahu-tahu dia bisa munculkan kuntilanak gitu Pak Ustadz. Itu seolah-olah apa yang memang benar ya kuntilanak itu ada tuh. Kadang-kadang kan ada yang kelihatan cantik banget tuh kayak ratu gitu. Kadang mengerikan. Tapi cantik cuman badannya tahu-tahu ular kayak gitu tuh muncul gitu. Tapi nggak seperti bayangan saya yang waktu kecil tuh. Kalau waktu kecil, wah ada hantu nih bisa ngubur-ngubur kita nih gitu kan. Tapi kalau yang di YouTube tuh kayaknya diem aja. Dia nanti wujud. Itu waktu kecil dia. Sekarang sekarang dihantui. itu gimana itu Pak Ustadz? Ada orang yang dia sih ngomongnya dia wujud gitu kan, tahu-tahu nanti ada kayak genderuwo, ada yang kayak tampang-tampang apa tuh kayak zaman-zaman kerajaan gitu Pak Ustadz. Iya. Ya nanti ngaku Prabu siapa. Itu gimana yang kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang saya sempat beberapa kali melihat seperti itu. Banyak ya orang-orang khususnya yang di Jawa ini, jadi ada kuntilanak, kadang ada genderuwo, kemudian pocong, kemudian ada yang wujudnya siluman ular, jadi kayak apa namanya, atasnya orang kemudian kakinya ular seperti itu. Dan juga ada yang mirip seperti manusia, mirip seperti manusia itu ya kayak manusia punya kaki, punya itu. Nah, fenomena ini tidak lepas dari ilmunya orang yang ngonten sebenarnya. Oh, jadi nggak setiap orang bisa ya? Nggak setiap orang bisa melihat dan membuat video YouTube itu ya. Tidak, karena dia sendiri sebelum memulai itu baca mantra. Oh, ada ritual-ritual Pak Ustadz. Ada, kemudian membakar dupa dan sebagainya seperti itu. Memang mengundang ya? Memang mengundang atau orang-orang yang memang dia sebenarnya sudah dekat dengan hal-hal yang jin ya, dekat dengan jin ya, gaib tapi yang bentuknya jin ya, karena malaikat itu juga gaib, tapi juga bentuknya bukan seperti jin, karena malaikat itu enggak setiap orang itu bisa melihat. Ya, kalau malaikat itu tidak setiap orang bisa, kecuali para nabi ya, seperti itu ya, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang muncul di YouTube itu rata-rata adalah jin. Nah, kemudian kayak siluman ular, kemudian genderuwo itu ikut siluman, kemudian pocong itu ikut siluman, golongan siluman, kemudian kuntilanak itu ikut golongan siluman yang tidak sempurna lah istilahnya. Nah, siluman-siluman ini dimunculkan oleh orang tersebut istilahnya. Dia pakai ilmu sehingga kamera, bisa aja kameranya itu atau HP-nya itu dibaca-bacain sehingga nanti bisa menangkap seperti itu. Banyak caranya yang mereka lakukan. Nah, kemudian kenapa bisa wujud? Satu yang harus kita ketahui adalah mereka mewujudkan diri sebenarnya tidak hanya jin secara biasa, jin terwujud atau siluman terwujud atau seperti yang bentuk manusia terwujud, enggak.
semua itu dikuasai oleh Dajjal yang memang tugasnya Dajjal itu membelokkan akidahnya orang yang bermain-main itu. Jadi tugasnya Dajjal itu membelokkan, sehingga walaupun orang itu sebagai seorang Islam, tetapi kalau dia suka main-main dengan jin dan sebagainya, Dajjal itulah yang melenakan nantinya, sehingga dia akan lupa dengan Allah pastinya. Dia akan lupa dengan Allah dan dia diyakini apa yang dia lihat itu benar, diyakini istilahnya. Ya walaupun itu sebenarnya sama cerita kayak mamanya ada gelas, ada minuman, nah itu normal-normal aja. Tetapi kalau orang seperti itu diyakini, apalagi itu menjadi salah satu sumber pemasukan dia. Nah disitulah kita harus memahami. Bagi teman-teman yang masih seperti itu, tinggalkan, karena Dajjal itu sangat senang sekali orang itu terpancing ke arah sana, sehingga nanti besok dia akan ngonten lagi, dia akan ngonten lagi, dia akan ngonten lagi. Dan itu yang dilakukan adalah sama, umpamanya menggunakan mantra-mantra yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah, kan seperti itu. Enggak, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu, sehingga itulah yang dikatakan musyrik. Jadi harus hati-hati, apapun bentuknya itu musyrik. Nah, bagi orangnya yang bisa mewujudkan kuntilanak atau sosok yang wujudnya siluman apa termasuk seperti kayak pangeran apa, ratu ini, ratu itu sebenarnya di tubuhnya dia sendiri itu ada ilmu yang sama. Jadi ilmunya mereka itu ya sama jin juga, sehingga Dajjal itu menguasai jin ini, dan ini menjadi seneng. Lama-kelamaan ini semakin masuk ke arah menuju orangnya, sehingga jin dan Dajjal itu seperti teman nantinya, seperti teman sebenarnya. Dan itu akan menjadi akan menjadi ya teman. Akhirnya si jin itu dengan teman-temannya dan anggotanya masuk ke dalam tubuhnya, dia menjadi teman. Menjadi teman aja, kayak sudah habitnya dia. Nah itulah yang diinginkan oleh Dajjal, sehingga keterikatan seorang Islam yang punya ilmu-ilmu seperti itu akan lebih jauh lagi untuk mendekat kepada Allah, lebih jauh. Nah itu yang disukai oleh Dajjal. Nah bagi orang yang senang atau suka menonton itu, dampak negatifnya apa, Ustaz? Sama, hatinya meyakini adanya Dajjal di situ, seneng dia. Dia ada kesenangan untuk melihat seperti itu. Jadi jangan yang seperti itu. Kalau ingin mengetahui tapi tolaklah seperti itu. Ingin mengetahui itu kayak apa sih, foto atau gambar atau kuntilanak, ya boleh, tapi tolaklah yang itu. Maksudnya tolaklah gimana, Ustaz? Kalau hanya ingin mengetahui saja boleh. Cukup di situ, cukup di situ saja. Oh kuntilanak kayak gini, oh siluman ular kayak gini, oh anu. Tapi jangan menuju ke arah ceritanya sehingga hati kita tertarik. Seperti itu. Jadi tapi tolaklah istilahnya. Jadi kalau mamanya ada cerita yang kelihatannya bagus, asik, kemudian pada waktu mamanya begini keluar api di situ dan sebagainya, itulah cara-cara Dajjal untuk melenakan seorang manusia, sehingga orangnya itu kalau bisa bakar, kemudian bisa jatuhin kelapa dari jauh, jatuh beneran seperti itu. Kemudian banyak hal yang menurut cerita itu sangat fantastik lah. Itulah Dajjal yang membalut cerita itu agar orang itu senang, sehingga nanti orang yang suka itu nanti akan suka itu. Ya, dia lupa dengan akidah yang harus dikerjakan. Kalau dia bilang, loh kan saya sholat, iya, tapi sholatmu hanya sholat sebagai membatalkan kewajiban. Jadi bukan iman kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jadi hanya membatalkan kewajiban saja, sehingga nanti asik dengan itu lagi. Makanya kita juga harus menjaga. Boleh melihat tapi hati kita menolak. Enggak, karena itu adalah permainan Dajjal. Jadi Dajjal itu bikin skenario ceritanya. Jadi kayak kalau orang sinetron itu kan ada penulis skenario, itu Dajjal semua di situ. Nanti ada Mbah
siapa, kemudian mbah siapa, kemudian ketemu dengan ratu ini, ketemu ini, itu strategi Dajjal agar orang itu terlena aja semuanya. Kalau itu dijadikan mata pencaharian misalnya Pak Ustadz, terus dia dapat uang atau harta dari situ, itu uangnya haram atau gimana? Ya sebenarnya uangnya harus dibagi-bagi sama pemainnya juga. Iya harus sadar ya. Mungkin dibagi dalam bentuk sajen. Ya. Oh gitu. Tapi itulah yang tidak boleh, ya seperti itu, karena memang ada sesuatu hal yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala. Makanya hal-hal tersebut harus kita jauhkan agar keimanan kita itu tidak rusak apapun bentuknya. Makanya banyak dari sebagian saudara kita yang lain itu benci sekali dengan jin. Ya nggak perlu benci, itu makhluk Allah aja. Yang penting selama jin itu tidak mengganggu kita, ya kita nggak usah terlalu benci, karena tetap itu makhluk Allah aja. Karena jin itu tidak akan mengganggu kita jika kita itu imannya insya Allah kuat. Hanya itu aja.